sesuatu yang nyata juga. Iya. Gitu. Jadi ungkapan-ungkapannya mau apa nih yang dipilih gitu, karena hidup Anda akhirnya sesuai dengan Anda sesuai dengan Anda sesuai yang Anda ungkapkan jadinya. Gitu Mbak Liza ya. Oh ya tadi juga ya, oke. Tadi juga saya sempat mengatakan bahwa otak itu tidak menerima kata tidak, kurang, dan jangan. Ya, Iya. Ya gitu. Jadi memang ketika macet, saya bilang, lagi tidak lancar nih jalanan, ya, gitu. Iya. Atau dengan ungkapan yang lain, lagi susah, memang nggak mudah sih, gitu kan. Dalam menjalani ini, setidaknya bilang begitu, karena Iya. tidak mudah itu mudahnya yang ditangkap. Iya, sama otak yang terakhir ya, kata-kata akhirnya ya. Ya, seperti sekarang misalnya teman-teman, saya bilang jangan bayangkan es krim. Es krim yang dibayangkan. Jangan bayangkan es krim. Jangan bayangkan es krim yang ada kacang medenya ya, atau ya. Jangan bayangkan itu. Malah kebayang ya gitu ya. Malah dibayangin. Apalagi kalau saya terus-menerus jangan bayangkan es krim, jangan bayangkan es krim, jangan bayangkan es krim, terus aja gitu. Malah es krim yang malah kebayang. Kuat-kuatan jadinya ya. Iya. Nah, realitanya bisa aja terjadi. Kita dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Ya, nah kita kuat-kuatin fokus. Jadi ketika jangan bayangin es krim, ya sudah, saya bayangin yang lain gitu kan. Fokus-fokusan aja gitu ya. Cuman ini kan kalau dalam keseharian ke anak dan lain sebagainya, kenapa makanya ketika ke anak jangan nakal malah jadi nakal gitu ya. Jangan nakal-nakal di sekolah. Jadi ungkapan yang perlu diganti apa tuh kalau begitu? Baik-baik ya di sekolah gitu. Ya kata gantinya. Karena kan tujuannya maunya itu baik-baik ya di sekolah. Jadi bukan jangan nakal jadi bahasanya itu. Jadi baik-baik ya di sekolah misalnya. Gitu kira-kira ya Mbak Liza. Ya. Oke Kang. Oke, sama-sama. Makasih. Sama-sama. Ya, yang lainnya? Ya. Kang, ya, silakan. Kan afirmasi itu kayak repetisi ya, Kang. Jadi penegasan kan. Berarti sebenarnya sih untuk sesuatu yang tidak yakin kita tegaskan lagi dengan repetisi gitu kan. Itu kalau dalam kondisi kita netral, mungkin lebih gampang masuknya. Bagaimana kalau kondisinya terbalik gitu loh. Misalkan orang sakit itu dia merepetisi dirinya saya sehat. Padahal dia misalkan lagi terbaring di rumah sakit, di infus gitu. Itu seperti bertentangan dan bertolak belakang gitu ya, Kang. Mungkin repetisinya akan lebih sulit lagi. Tapi kan kalau yang jenguk tuh biasanya suka bilang, udah pikirin aja sehat-sehat gitu kan. Nah itu seperti itu bagaimana cara meyakinkannya? Terima kasih Kang. Ya, tidak perlu diyakinkan, kan itu orang lain. Capek nantinya. Bener Kang. Bener ya Mbak Liza. Nggak usah. Ini buat ilmu buat kita doang. Ya kecuali kalau gimana Mbak Liza? Soalnya kejadian kayak ini ibu saya gitu kan. Ibu saya waktu sakit, ya aduh ini sakit. Nggak mungkin saya tiba-tiba, Mak, pikirin sehat-sehat deh. Allah, dia ngerasain badannya dalam hati aku ya. Nah, kalau kita ngasih gitu jadi malah nanti jadi dia bingung ya kan. Bingung orang dan sakit dibilang sehat gimana, susah kan. Ya. Itu contoh realistis banget saya. Jadi realistis banget dua-dua, soalnya itu bapak ibu saya juga. Jadi saya tidak masuk ke situ gitu loh. Betul. Sehat gitu. Perlu, ini kan sebuah keterampilan gitu ya. Ini sebuah keterampilan, perlu ada kesadaran yang secara bertahap. Jadi kalau ada orang yang belum tahu tentang hal ini, malah bisa miskomunikasi gitu ya. Jadi benar. Benar. Jadi setidaknya kalau seperti itu, ya apanya yang sakit, ya apa-apa gitu ya. Apanya yang sakit gitu kan. Oh iya. Kalau saya mulai sedikit-sedikit misalnya, yang ini nggak apa-apa, misalnya, yang ini nggak apa-apa. Oh ternyata alhamdulillah masih banyak yang sehatnya, gitu ya. Boleh kita mensyukuri yang
yang sehat-sehatnya, meskipun memang saya merasakan bahwa ibu sakit, bapak sakit misalnya gitu kan. Saya tidak menolak bahwa dia sakit, ya, tapi saya mengehkan ada sisi-sisi yang ada yang masih sehatnya gitu ya. Mudah-mudahan itu juga perlu pelan-pelan ya, hati-hati. Kang, kadang-kadang di skakmatnya dengan, ya kan kamu nggak ngerasain. Iya deh. Iya. Langsung diem deh. Iya, makanya hati-hati. Jadi perlu memang melihat semua kondisi sih. Iya, gitu. Jangan kan itu. Rasul aja pernah dulu dari Muhammad ketika bilang menghibur gitu kan, untuk menjadikan bahwa sakitnya itu tuh jadi pengampunan dosa. Itu maksudnya mau menghibur orang itu kan. Tapi ketika bilang engkau tidak merasakan sakit yang aku rasakan, kata gitu kan. Terus Rasul sambil pergi, ya itu sesuai dengan apa yang engkau katakan kan jadinya gitu ya. Jadi ya sudah gitu kan. Dan memang gitulah gitu ya. Jadi setidaknya diri kita dulu deh gitu ya. Seperti apa. Jadi kalau kita memahami kayak tadi, ya, kita bukan menolak realitas bahwa kita sakit, ya, tapi bukan kadang-kadang, malah sering sadari deh, Anda sering justru menolak kenyataan yang lain, yaitu Anda lebih sehat sebenarnya, Anda lebih banyak sehatnya. Kenapa itu nggak dibahas juga? Kalau mau fair-fairan dan adil-adilan gitu ya sama Tuhan, kenapa itu juga nggak diungkapin? Gitu kira-kira. Dan lebih banyak lagi kan, gitu. Gitu Mbak Hilda. Bisa bisa dipahami kan. Bisa Cuman ya, kan okay. Cuma saya mau nanya juga kan, itu kalau dalam kondisi kita juga misalkan ya sama lah gitu, kita juga meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kondisi yang sedang terjadi, itu juga sering kadang jadi repetisinya tuh jadi kadang kayak udah yakin tuh, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu, terus suka agak berkurang keyakinannya seperti itu. Nah itu dilatih terus, tapi tetap kondisi tidak berubah. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah repetisi itu tetap dilanjutkan atau dirubah cara repetisinya? Terima kasih, Kang. Oke. Pertama, selalu dalam semua kejadian ada hal-hal yang baik. Ya. Setiap ada situasi ekonomi yang misalnya resesi lah gitu kan, katakanlah itu. Ada juga kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa kita lakukan. Ya, jadi setiap sesuatu masalah itu pasti ada solusinya juga. Karena itu hukum kehidupan. Jadi selalu ada dualitas dan selalu ada polaritas. Itu pertama. Kedua, yang seperti saya bilang, ya, saya juga merasakan hal itu ketika saya mau mengubah diri saya, ya, dan melakukan afirmasi-afirmasi itu ada yang tarik-menarik, yaitu ego. Ya, egonya dari mana? Ego yang selama ini dididik tidak mempunyai keoptimisan misalnya. Ya, karena dulu mungkin sering disalah-salahin, sering direndahkan dan lain sebagainya. Ya, itu nempel banget. So kalau begitu gimana? Lakukan repetisi terus-menerus. Ya, afirmasi terus-menerus gitu. Dan sampai nanti ada bukti-bukti baru bahwa Anda tuh makin kesini makin bertumbuh. Ya. Terus terang saya dulu orangnya gagap. Ya kalau ngomong aja gagap. Ya apalagi kalau maju ke depan ngomong kayak begini itu malu banget gitu ya. Tapi ketika saya dulu di komunitas saya disuruh melatih gitu kan dalam usia muda waktu itu dan dipaksa ya untuk melatih kan berarti saya nggak harus ngomong ya. Kalau teman-teman di sini yang sama-sama komunitas misalnya tarik, tahan, buang misalnya terus dengan dengan melakukan gerakan silat misalnya 1, 2, 3 terus membetulkan terus saya jelasin gerakan ini apa fungsinya, gerakan ini apa fungsinya. Kan perlu bicara tuh ya, dipaksa karena nggak ada yang lain gitu kan waktu itu ya. Nah itu adalah akhirnya terlatih mulai ya kan. Sampai sekarang pun
kayak kemarin dari sebuah forum, dari situ banyak ahli, ada profesor, ada doktor gitu kan. Ketika profesor namanya Profesor Taruna Ikra, ahli di neuroscience, setelah dia presentasi, narasumber hostnya itu mempersilahkan, ada yang menanggapi gitu kan. Ketika saya sebelum bilang ada yang menawarkan, host yang menawarkan seperti itu, saya sebenarnya ada hal-hal yang memang mau ditanggapi, tapi untuk ngomong ngacung gitu ya, itu tuh sesuatu yang nggak gampang ya, bergejolak hatinya, waduh gitu kan, gimana kalau salah ngomong dan sebagainya gitu kan di sebuah forum gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah setiap perubahan itu ada rasa tidak nyaman. Ini yang perlu diingat. Setiap perubahan jadi lebih baik itu ada perasaan yang tidak nyaman justru. Siapakah itu? Ego. Nah, egonya. Ya, terutama ego yang terkontaminasi dulunya. Ya. Nah, waktu itu ketika saya pakai ilmu bodo amat kan, ya bodo amat gimana nanti gitu, ngacung aja dulu gitu ya. Dan akhirnya saya menanggapi gitu kan, dan ternyata lumayan diapresiasi. Dan ketika di coffee break itu ada beberapa yang hampiri saya dan menanyakan saya dan lain sebagainya lah gitu ya kira-kira. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan atau bisa tembus menghancurkan rasa itu, ego itu, mental block itu kita hancurkan, itu kelegaannya luar biasa loh. Ya, seperti yang sebuah prestasi yang menang apa gitu, kayak undian apa gitu ya. Kayak gitu. Tapi ini yang saya mau ingatkan, ketika Anda mau berubah diri ada hal yang tidak nyaman. Ya, ini yang perlu diamati, itu hancurkan. Ya, repetisi itu buat menghancurkan itu. Ya, hancurkan itu terus menerus. Ya. Nah, setiap proses transformasi itu jangan tambah-tambahin lagi. Tambah-tambahin mental blocknya jadi besar dengan Anda mengungkapkan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya memang pantas direndahkan, saya tidak pantas buat berhasil, saya tidak pantas buat sukses memang, dan lain sebagainya lah. Jangan tambah-tambahin, justru itu dikurangin. Ya, nanti makin tebal mental blocknya itu. Ya, siapa yang membentuk mental blocknya? Anda sendiri akhirnya kan. Jadi dalam proses transformasi ini betul bahwa ini ada hal yang tidak nyaman, tarik-tarikan, tapi setidaknya dalam proses itu jangan nambah-nambahin mental block Anda jadi beban gitu ya. Itu kira-kira. Kang Dani. Iya, Mbak Diana. Yang tadi itu saya rasa waktu egonya itu berontak, nggak mau, itu kemungkinan bisa jadi juga memang ada unfinished business itu di situ loh Kang Dani biasanya. Betul. Ada masalah-masalah kenapa dia begitu. Jadi kita harus beresin itu semua dulu, baru yang namanya afirmasi atau law of attraction apa gitu ya namanya, itu biasanya baru otomatis, baru lancar bisa. Tapi kalau dasarnya itu masih kita masih penuh dengan yang tidak perlu itu tidak akan bisa work saya rasa. Ya, memang ada ini kan secara idealnya memang perlu sesi khusus gitu ya untuk membongkar diri masing-masing. Tapi kan saya tidak melakukan itu kan di sini karena banyakan gitu ya. Memang saya bilang kan ada beberapa teman yang akhirnya tahu akar masalahnya, yang akhirnya untuk menyelesaikannya itu tuh lebih gampang karena tahu titiknya yang mana diselesaikan. Tapi tidak tutup kemungkinan bisa menyelesaikan sendiri meskipun perlu prosesnya dengan seperti ini, perlu ketekadan yang sangat kuat. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan sesi per sesi itu adalah proses yang namanya yaitu menyelesaikan masing-masing dengan cara ini. Jadi dari mulai belajar bersyukur, mulai dari dulu ya tentang ini
dan lain sebagainya lah. Materi-materi ini sebenarnya berkesinambungan ya untuk bertransformasi gitu kan. Dan unfinished business-nya yang dulu ketika Anda mengubah dengan pelan-pelan itu bisa terselesaikan kok. Ya, gitu. Ya, Mbak Rini, ini saya videonya nggak bisa muncul, Mbak Rini. Iya, jadi ini nggak tahu kenapa. Jadi mendengarkan suara seperti di kemalaman yang sepi. Ya, gitu. Ada yang lain? Kang, saya boleh sharing sedikit? Boleh, Melisa. Ya. Ya. Ini tentang penyakit. Saya tuh sejak 10 atau mungkin lebih lama lagi ya, 10 tahun yang lalu saya itu ada batu di empedu. Ada batu di empedu. Ada 3 malah kalau nggak salah ya. Nah, saya dapat dokter, kebenaran dokternya yang oke pula. Jadi saya kan emang rajin check up. Nah, dokternya bilang kalau nggak ada keluhan nggak usah diambil gitu kan. Terus guru yoga saya juga bilang, Dis, jangan diambil. Karena itu nanti hati lo yang bekerja lebih berat gitu kan. Lo robah pola makan. Pokoknya banyak dari teman-teman terus berjalannya waktu juga belajar macam-macam gitu kan. Kan saya akhirnya pada satu titik, oke, saya minta maaf sama tubuh saya. Saya minta maaf, saya ajak bicara itu batu, oke, teman gitu kan. Maksudnya oke, saya tahu kamu ada yang gitu-gitu kan. Sampai ini udah terus, tapi saya juga ikhtiar, tapi saya nggak minum obat sama sekali. Berikhtiar juga jalan, tapi kesadaran itu juga berjalan. Terus waktu kalau nggak salah 2 tahun lalu saya baca The Biology of Belief, Kang. Iya. Iya kan, itu. Nah, itu lebih lagi, jadi terakhir itu karena saya harus menganukan asuransi saya, jadi saya check up lagi kan, gitu kan. Nah, pas check up tuh ya emang alhamdulillah juga itu batu-batu tuh mengecil katanya gitu kan. Oke, terus terima kasih lagi gitu. Oke, kalau lo masih lo masih ada, lo masih ada ya. Tapi terus pokoknya saya terus tetap jaga juga cara makan saya, sama saya terus ya pokoknya dia berteman lah sama penyakit saya itu, Kang. Sama juga minta maaf karena saya dengan begitu kan saya sadar bahwa saya kurang amanah nih jaga tubuh saya gitu loh. Gitu aja sih, Kang. Ya, betul seperti itu ya. Jadi ketika berafirmasi dan ngajak ngobrol tubuh itu juga kan salah satu self talk ya, berbicara terhadap dirinya sendiri ya. Jadi ungkapan-ungkapan apa saja yang ungkapan terhadap tubuhnya ya. Anda mengatakan apa terhadap tubuh Anda? Nah, itu juga kan ada ya kalau yang umurnya mulai 45-50 tahun misalnya, yang bilangnya, aduh tubuh saya ini sudah menua ya, sudah mulai sakit-sakitan misalnya gitu kan. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang terprogram, akhirnya Anda bisa seperti itu ya. Padahal tubuh itu dengan seusia apapun Anda bisa bilang bahwa tubuh saya ini ya pada usia apapun saya tetap fit ya. Saya tetap fit gitu ya misalnya. Itu akan lebih memang akan lebih sehat jadinya ya. Jadi rahasianya program gitu ya, Kang. Betul, kita buat program kan ke tubuh betul. kita. Jadi ya. ungkapan perkata itu program jadinya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sebenarnya apa yang Anda sekarang ini adalah hasil ungkapan-ungkapan pada masa lalunya. Iya, benar, Kang. Iya, jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi ya nanti ada sesi khusus sebenarnya Sabtu depan ya, Mbak Liza udah ikutan sama yang teman-teman udah daftar juga ya di
self healing ya, itu diajarkan untuk memprogram diri kita berdamai dengan rasa sakit, berdamai dengan tubuh, berdamai dengan makanan dan lain sebagainya itu. Karena panjangnya pembahasannya, ya jadi ada perlu sesi khusus lah. Jadi kalau memang mau belajar memprogram dirinya gitu kan, dan tentunya saya hanya ngasih ilmunya dan tentunya perlu dipraktekkan gitu ya. Itu silakan ke Mbak Cici nanti daftarnya gitu. Oke, ada yang lainnya? Ada Kang saya. Ya, Kang Bibi. Ya, Kang Bibi. Ya. Jadi begini, sebenarnya ini kejadian baru hari kemarin lah. Saya cerita dengan istri saya. Oke. Masih rentetan yang kemarin-kemarin Kang Dani. Akhirnya ini berbicara tentang tidak sehat. Nah, saya pakai bahasanya. Lagi kurang sehat. Ya, kurang sehat. Atau kalau bahasa yang lebih halusnya lagi, misalkan tidak di frekuensi seger. Oke. Akhirnya saya mencoba berdamai dengan cara saya coba. Mencobanya dihapus tuh. Ya, saya mendefinisikan damai itu seperti apa. Akhirnya saya ketemu. Berdamainya adalah dengan mendatangi si rasa sakit itu tadi. Saya ngomong lagi. Lokasinya di mana? Ini kan kebiasaan saya nih. Saya lihat diri saya amati sesuai dengan saran yang pernah Kang Bani sarankan ke saya. Saya amati, kemudian saya selami. Saya selami itu si rasa yang tidak enak itu di mana. Saya sampai ke dalam, terus ke dalam, pada titik itu. Ternyata Kang Dani faktanya kosong, hoax. Yang saya rasakan di sana tidak ada sama sekali pada saat saya tuju itu. Lokasinya dapat. Nggak ada ya rasa itu, saya kaget juga. Saya sambil merem, saya kaget. Oh itu nggak ada rasa itu sama sekali, nggak ada. Di mana rasa itu? Saya mempertanyakan itu. Saya cari, terus saya buka mata, kembali buka mata. Ada lagi. Nah, ini akhirnya pembuktian bagi saya kan ini sebuah eksperimen yang saya membuktikan. Ternyata itu hanya di permukaan selama ini. Pada saat kita mendalami artinya misalkan ya Kang ya, contoh sakit gigi. Pada saat saya rasakan si sakit gigi itu terus saya rasakan aja si gigi. Itu hilang ternyata Kang. Baru saya sadari. Itu tidak ada, ternyata kosong di sana. Hanya saya duduk diam, mencari tempat, suasana yang agak sendiri. Ya, saya coba fokus, terus ternyata kosong. Itu tidak ada di bagian dalam entah pikiran, saya entah itu badan, cuman saya cuma mengamati badan tadi melalui badan jalurnya, ternyata kosong. Begitu saya buka ada lagi. Nah saya coba bertahan bagaimana mensiasatinya pada saat kondisi mata terbuka itu sama dengan pada saat kondisi mata tertutup. Nah itu yang terus saya lakukan berulang-ulang dan sampai hari ini alhamdulillah itu bekerja efektif. Jadi itu bagi saya Kang. Akhirnya mudah-mudahan ini bisa juga dicoba bagi yang lain, berdamai dengan si rasa yang memang tidak memberikan kenyamanan itu, coba disamperin, disinggahi, diajak berdamai benar-benar. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang misalkan ya sama orang personal yang kita tidak senangi, kita datangi apa masalahnya, kemudian kita tanya gitu loh, bagaimana duduk perkara ini yang dalam kondisi real life ya. Tapi pada saat ke badan kita juga ternyata bisa dibegitukan, Kang. Iya. Terima kasih, Kang. Oke. Oh iya, Kang. Sebenarnya ini istri saya ngingetin. Apa tuh? Hari Jumatnya lebih ekstrim lagi, Kang. Hari Jumatnya kita sudah buat appointment ke rumah sakit. Jujur aja. Sudah, saya mau berangkat ke sana untuk cek ke dokter, untuk EKG, untuk segala macam, treadmill. Udah. Saya bawa berdua sama istri, kita nggak ngomong-ngomong pergi. Di situ ada konflik batin. Karena konflik batin itu sepertinya merambat ke kenyataan, kita nggak dapat parkir. Sampai naik, akhirnya istri ngomong, sebenarnya di dalam
hati saya itu sebenarnya ragu. Betul kata saya. Saya hanya mensiasati, maksudnya ego saya sampai di mana nih? Saya coba tantang gitu loh, Kang. Artinya gini. Oke. Masih sekarang kalau mau sekalian ke rumah sakit, ayo sekalian ke rumah sakit nih, saya tantang gitu kan. Gitu. Okay. Akhirnya ada sedikit begitu permainan. Itu mundur, hilang, dan hari itu juga sembuh, udah langsung penyakitnya udah selesai. Kita nggak dapat parkir, keluar lagi dari rumah sakit hanya bayar parkir Rp3.000, pulang, udah aktivitas lagi. Itu kan hari Jumat itu. Nah hari Sabtu saya menemukan titik itu, hari Minggu saya ikut kelas sekarang, Kang. Oke, sip. Terima kasih, Kang. Ya, itu yang kayaknya yang kalian itu yang di sampingnya tuh yang mengcoachingnya. Ya. Artinya selalu mendampingi saya pada saat-saat lagi maksudnya kritis, drop pikiran. Nah, beliau langsung up. Jadi kalau kritis itu apa kata gantinya? Kata gantinya tidak rapat. Sedang tidak dalam posisi. Jadi ada kata ganti baru, Kang, untuk kata-kata untuk kurus itu adalah jarak kulit yang terlalu dekat dengan tulang. Iya, oke. Sama ya, kata mencoba berulang-ulang juga itu kata sebenarnya energinya rendah ya. Jadi teman-teman kalau buat orang lain atau buat kita gitu ya, lebih banyak kata mencoba itu diganti dengan langsung melakukan. Jadi silakan teman-teman melakukannya, bukan mencoba ya, tapi langsung aja. Silakan melakukannya gitu. Itu lebih powerful. Terus kata nanti diganti dengan sekarang, itu lebih powerful juga. Ya, oke. Nah, bahasan tadi Kang Habibie, kenapa sih ini berlaku pada semua hal sebenarnya? Semakin mengamati sesuatu, semakin kosong. Ini bisa apapun. Anda bisa mengamati lemari, bisa mengamati emosi marah misalnya. Ketika Anda amati emosinya, rasanya, amati terus-menerus, tidak menganalisa, hanya mengamati saja, itu lama-lama hilang gitu. Ya. Kenapa? Karena daya pengamatan itu sebenarnya sesuatu energi yang luar biasa. Daya pengamatan itu adalah sang sadar. Nah, sang sadar ketika mengamati sesuatu itu, memahami bahwa segala sesuatunya ilusi. Yang dimaksud ilusi apa? Misalnya marah gitu ya, rasa marah itu. Marah itu ketika ada rasanya, ketika diamati terus-menerus, lama-lama secara energi nih ya, secara energi itu berpendar dengan pengamatan kita tuh. Dan ada sainsnya ya, ada sainsnya sebenarnya. Kalau ada nanti saya kasih mungkin linknya di YouTube. Itu ketika mengamati terus-menerus, itu molekular yang kasar terpecah. Ketika diamati terus, pecah lagi sampai akhirnya nothing. Ya. Tapi nothing itu bukan benar-benar tidak ada. Nothing itu adalah something. Ya. Jadi yang namanya ketiadaan itu tidak benar-benar tiada, karena ketiadaan itu adalah keadaan atau keberadaan maksud saya. Ini bahasanya kalau mau tahu biar ngeh ya. Adanya ketiadaan berarti adanya ketiadaan itu ada kan? Berarti ketiadaan itu tidak benar-benar tiada kan? Ya, jadi adanya kekosongan berarti tidak benar-benar kosong dong. Karena kita sebutkan ada kekosongan. Berarti kan ada sesuatu yang isi, ada sesuatu yang ada. Ya, jadi di sini semuanya tidak ada yang benar-benar kosong. Ya, semuanya ada. Jadi makanya sering merasakan di sesi kemarin dalam bersyukur itu
fokus kepada keberadaan. Ya, semakin sadar dengan keberadaan dari dimensi kasar sampai ke halus itu makin kesadaran kita makin kuat gitu. Ya. Oke. Ada yang lain? Sudah? Kalau sudah, kita akhiri. Ini kan nanti kita mau meditasi kan Dani, jam 10 ya, lewat 10. Oh iya. Meditasi jam 10, kita ini aja ya, kita tarik aja. Ada meditasi seluruh dunia ya katanya ya? Iya, katanya banyak yang ikut gitu maksudnya. Iya. Jam 10, iya. Nggak apa-apa. Jam 10 berapa, Mbak Diana? 10. Jam 10 pas? 10 lewat 10 ya. Oh, 10. Oh, lumayan juga tuh nunggunya. Kecuali kalau ada diskusi lagi sih, enggak? Kang Dani, nunggunya ya. Gimana? Balik ke perkataan tadi Kang Dani bahwa kita bisa menyelesaikan unfinished business. Sepertinya susah bagi orang yang ABG kayak saya. Iya. Angkatan telah. Gue. Iya. Perjalanannya panjang, nggak mungkin kayaknya kalau sendiri dilakukan. Jadi perkataan Kang Dani tadi bisa dilakukan sendiri, itu saya pesimis karena begitu udah lamanya gitu, tahu-tahu menemukannya puluhan tahun yang lalu gitu ya. Egonya tuh udah tebel banget gitu ya. Udah mengakui itu masalah pun susah gitu. Jadi memang nggak bisa Kang Dani, nggak bisa sendiri gitu, harus bimbingan Kang Dani ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah mencatat. Kalau pengalaman saya mencatat, tapi itu juga susah, mesti dipancing ya. Mesti dipancing artinya mesti ada lawan bicara, mesti ada yang mengarahkan gitu ya. Iya. Dan itu setiap waktu mencatat perasaan, gimana kita emosinya. Ini nih kayak ada yang ke-trigger gitu ya, ada yang itu. Itu harian atau zaman itu mencatat. Jadi itu aja, maksudnya saya pikir kalau memang mau menyelesaikan unfinished business ya harus memang private counseling ya, nggak bisa sendiri dilakukan. Itu aja Kang Nedi. Oke, makasih Mas Budiman, karena pengalamannya begitu. Ya, setelah dingeh-ngehkan, jadi kan lebih cepat gitu Mas Budi ya, maksudnya kan kadang ngalamin private sama saya. Tapi ya kan itu diserahkan kepada teman-teman kan pilihannya, ketika mau sendiri. Kalau saya sih kemungkinan tetap ada ya, tapi nggak tahu kalau angkatan ABG, nah itu sama Budi gitu ya. Pesimis karena bukan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Waktunya itu kadang udah nggak cukup lagi gitu loh. Jadi berputar ke situ. Soalnya ya. Iya. Tuh Mbak ini ketawa juga kan, Mbak ini. Jangan saya yang duluan, kita nggak tahu juga ya gitu kan. Nggak ada lah istilah itu ya. Jadi tidak ada yang seolah-olah umurnya 60 tahun itu kayak mau cepet-cepet, enggak ya. Ya siapa tahu Mas Budi 100 tahun juga masih fit-fit aja kan, gitu ya. Amin. Ya. Kita jangan batasi. Jadi kalau saya tetap memberikan kemungkinan jika memang mau menyelesaikan sendiri dengan clue-clue yang saya sampaikan, ya asal Anda sadari aja, Anda berangkat ke masa lalu. Misalnya gini aja, kenapa saya disadari ya, kenapa saya sering mengungkapkan A, B, C, D yang negatif?
Anda sadari itu dari mana asalnya. Nah, sadari itu. Berarti ketika Anda menyadari itu, Anda berangkat secara timeline itu ke past. Ya, yang sebenarnya past itu nggak ada. Ya, past sama present juga sama future juga nyatu sebenarnya ya. Makanya kita bisa perbaiki kan, karena nyatu sebenarnya.